Salam, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekolah minggu pemuda sampai dewasa di gereja kita masih dilakukan secara online. Dan pada pagi hari ini kita masuk pada pembelajaran yang ke-9. Tema yang sudah diberikan, pengampunan bagi yang bertobat. Terambil dari Samuel pasal 12 ayat 19 sampai 25. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta pimpinan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga yang kami kenal nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu pada kesempatan pagi hari ini. Kami bertemu lagi di sekolah minggu pemuda sampai dewasa pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas materi yang kami pelajari pada pagi hari ini untuk menguatkan setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah pembelajaran sekolah minggu kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengampunan bagi yang bertobat. 1 Samuel pasal 12 ayat 19 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan, Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat ini berbicara mengenai kata-kata perpisahan Samuel kepada orang Israel. Samuel di sini menasihati orang-orang Israel untuk mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan tidak menentang titah Tuhan, baik mereka maupun raja yang akan memerintah atas mereka nanti. Di sini sesungguhnya Tuhan sendiri adalah pemimpin umat Israel sejak semula. Sekalipun saat ini mereka sudah mempunyai raja, baik raja maupun bangsa Israel diminta taat kepada Tuhan dalam hidup mereka. Nasihat ini yang diberikan oleh Samuel kepada bangsa Israel, inilah kita akan belajar bagaimana tentang pengampunan Tuhan bagi yang bertobat. Di sini kita belajar dari kehidupan Samuel ketika dia menasihati orang-orang Israel untuk setia beribadah kepada Tuhan, untuk terus mengikut Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada saat ini, atau judul pembelajaran kita, bahwasanya pengampunan diberikan kepada orang yang mau bertobat. Ini adalah Samuel yang memberikan nasihat kepada bangsa Israel. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa poin yang saya mau bagikan untuk kita pada pagi hari ini. Poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah kasih Tuhan memberi kesempatan petobat beribadah kepadanya. Jadi kita belajar di sini di poin yang pertama, bagaimana Tuhan memberikan kasih kepada kita secara gratis, kehidupan kekal secara gratis bagi kita. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita ketika kita mau bertobat kepadanya.
Nah, di sini adakah yang tidak pernah berbuat dosa? Pasti kita semua berbuat dosa. Tentu saja tidak ada di antara kita. Kita semua adalah manusia yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bangsa Israel tidak luput dari berbuat dosa, bahkan sejak nenek moyang mereka. Salah satu dosa mereka di mana Samuel atau di masa Samuel adalah meminta seorang raja agar mereka seperti bangsa-bangsa lain. Alasan sebenarnya adalah menolak Tuhan sebagai pemimpin mereka. Jadi di sini kita belajar bahwasanya Tuhan tidak menolak kita ketika kita ada niat kita, hati kita mau bertobat, memberikan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk bertobat. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Jadi kita mengikuti apa permasalahan-permasalahan yang dialami bangsa Israel pada saat itu. Mereka menolak Tuhan sebagai pemimpin mereka. Makanya mereka meminta seorang raja. Jadi kita belajar pada pagi hari ini bahwasanya kasih Tuhan memberi kesempatan bertobat beribadah kepadanya. Samuel menyatakan bahwa Tuhan mengampuni mereka dan Samuel menasihati mereka untuk hidup benar. Kita bisa melihat di ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara. Di situ ada 3 hal kita belajar nasihat-nasihat yang diberikan oleh Samuel kepada bangsa-bangsa Israel. Yang pertama itu adalah Samuel mengingatkan bangsa Israel untuk tidak larut dalam ketakutan karena dosa mereka, karena Tuhan mengasihi mereka. Yang kedua, Samuel mengingatkan bangsa Israel untuk tidak berhenti mengikuti Tuhan. Sebaliknya mereka harus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati mereka. Kalau kita berbicara dengan ibadah merupakan perbuatan yang timbul dari rasa hormat dan pemujaan kepada Tuhan. Samuel mengingatkan yang ketiga, Samuel mengingatkan bangsa Israel untuk tidak mengejar dewa kesia-siaan yang tidak dapat menolong mereka. Yang dapat menolong mereka sesuai dengan nasihat yang diberikan oleh Samuel adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan mereka, bukan dewa-dewa. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus meneladani atau mengikuti nasihat yang dilakukan oleh Samuel kepada bangsa-bangsa Israel, bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk menjadi miliknya Kristus. Dalam 3 hal yang sudah kita lihat di atas tadi, atau perkara itu, kita melihat kasih Tuhan. Kita melihat tadi bahwasanya hanya Tuhan yang menyelamatkan mereka, bukan dewa kesia-siaan yang mereka kejar itu, yang mereka sembah itu. Ia berhak marah dan membinasakan bangsa Israel. Tapi sebaliknya, bangsa Israel masih diizinkan hidup, diizinkan beribadah kepadanya, bahkan diingatkan untuk tidak mengejar kesia-siaan tadi. Kita pernah berdosa, iya. Kita semua pernah berdosa. Tapi saat kita mengakui dan meninggalkan dosa kita atau hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan, Tuhan mau mengampuni dan menyayangi kita. Kita melihat di dalam 1 Yohanes 9 ayat 1 pasal 1 ayat 9. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Asalkan kita mengaku dosa kita, asalkan kita ada niat untuk mau berubah dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya untuk Kristus. Yang kedua, yang saya mau bagikan adalah kasih Tuhan tidak akan membuang petobat. Kita bisa melihat di ayat ke-22 sampai 23. Nah, di sini kita belajar bahwasanya Tuhan tidak akan membiarkan orang yang mau bertobat. Tetapi Tuhan di sini memberikan kasih untuk menarik orang-orang yang mau bertobat kepadanya. Kalau kita melihat
Bangsa Israel berkali-kali tidak setia sehingga Tuhan menghukum mereka. Namun, saat bangsa Israel mau bertobat, Allah mengampuni mereka. Kita bisa melihat di ayat 22, Samuel menyatakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Jadi di sini kita belajar, kita bisa melihat bahwasanya kasih Tuhan tidak akan membuat orang yang mau bertobat. Tetapi ketika kita mau bertobat, Tuhan mengampuni kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel ini. Mereka sudah melakukan hal yang jauh dari kehendak Tuhan. Tetapi ketika mereka berbalik, mereka mau mengikuti Tuhan. Jadi kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus melakukan hal ini. Mungkin kita sebagai manusia yang banyak melakukan dosa, tetapi kita mengakui, kita menyadari di hadapan Tuhan. Tuhan bersikap adil dan mengampuni kehidupan kita atas segala kesalahan-kesalahan kita. Nah, di sini kita bisa melihat ya, di gambar di atas ini. Ini adalah contoh. Ya, ini adalah contoh bagaimana ketika dalam suatu pertandingan sepak bola, ketika sudah mendapatkan kartu kuning kedua, maka langsung dikeluarkan mendapatkan kartu merah. Nah, di sini Allah tidak berhubungan dengan bangsa Israel seperti pemain sepak bola ini, tidak. Tetapi apa? Tuhan mengampuni mereka. Tuhan tidak memberikan kartu merah. Ya, Tuhan tidak memberikan kartu merah. Tetapi di sini kita terus bagaimana belajar. Kasih Tuhan itu luar biasa, kasih Tuhan itu besar selamanya kepada kita. Tuhan tidak membuat bangsa Israel sebab namanya besar. Jika karena dua kali kesalahan Israel dilenyapkan, maka Tuhan akan terlihat seperti pribadi yang tidak memiliki kuasa untuk mengubah yang rusak menjadi baik. Itulah sebabnya Tuhan memilih pengampunan dan pembaharuan bagi bangsa Israel. Di ayat ke-23, Samuel menguatkan mereka bahwa dia akan selalu setia mendoakan mereka dan mengajar mereka jalan yang baik dan lurus. Sebagai juru bicara Allah, Samuel digunakan Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya sehingga bangsa Israel dicegah dari melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat kita berdosa, Tuhan ingin kita bertobat. Karena kasih dan namanya yang besar, Ia tidak akan membuang kita. Ia masih ingin membentuk kita dengan mengajarkan jalan yang benar melalui rohaniwan yang mengajarkan firman-Nya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin kita bertobat. Dan kita harus menyerahkan setiap kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mari kita terus merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan setiap kita, untuk menjalani setiap hari-hari kita hanya di dalam Yesus Kristus. Poin yang ketiga yang saya mau bagikan adalah kasih Tuhan melakukan perkara besar atas petobat. Di ayat ke-24 dan 25. Nah, di sini Samuel yang memahami bahwa Israel sering menyakiti hati Tuhan, menegaskan di ayat ke-24 di sini bahwasanya hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jadi di sini Samuel menekankan kepada bangsa Israel bahwasanya takut akan Tuhan, setia beribadah dengan segenap hati, karena
kasih Tuhan besar bagi kehidupan kita. Samuel mengingatkan bangsa Israel ketika mereka hidup benar di hadapan Tuhan, banyak perkara besar terjadi atas mereka. Kini mereka mengalami kasih berupa pengampunan yang besar yang diberikan Tuhan kepada mereka. Bangsa Israel juga akan mengalami perkara besar dan indah di masa yang akan datang jika mereka senantiasa takut akan Tuhan. Jika mereka senantiasa takut akan Tuhan. Dan begitu juga dengan kita saat ini. Jika kita senantiasa terus setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan selalu melimpah atas kita. Namun jika tidak, kita terus berbuat jahat, maka kitalah dilenyapkan. Jadi saya yakin Bapak Ibu Saudara yang terkasih semua, kita dalam menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Saat kita berdosa, kita harus mengakui dosa kita dan kita harus bertobat. Tuhan memberi pengampunan kepada orang yang berbalik kepadanya, bahwa Ia menyiapkan perkara besar dan indah bagi orang yang demikian. Kasih besar dari Tuhan tidak boleh membuat kita terus menyakiti hatinya, tapi memotivasi kita untuk taat dan setia kepadanya. Yang menjadi kesimpulan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah kasih Tuhan memberi kesempatan kepada bertobat beribadah kepadanya. Yang kedua, kasih Tuhan tidak akan membuat orang yang mau bertobat. Yang ketiga, kasih Tuhan melakukan perkara besar atas yang mau bertobat. Amin untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya pembelajaran kita bisa menguatkan kita dan mengubah setiap kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami terus menyadari atas segala dosa kami, mau bertobat dengan sepenuh hati kami, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kasih yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mendapatkan keselamatan yang dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarkan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, dan kiranya Tuhan selalu senantiasa menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.